Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Melinda Sukmana. Saya dari MN18G. Saya akan mempresentasikan tentang stres kerja. Ini saya akan menjelaskan tentang stres kerja. Stres kerja juga didefinisikan sebagai perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Di sini ada jenis-jenis dalam stres kerja. Yang pertama ada eustress, yaitu hasil dan respon terhadap stres yang bersifat positif. Contohnya seperti tantangan yang menyenangkan. Yang kedua ada distress, yaitu hasil dan respon terhadap stres yang bersifat negatif. Contohnya seperti emosional atau lebih sensitif terhadap apapun. Ada dampak dan akibat yang ditimbulkan dari stres kerja. Yang pertama ada subjektif berupa kekhawatiran atau ketakutan. Yang kedua ada perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan. Yang ketiga ada kognitif berupa ketidakmampuan untuk mendapat keputusan yang masuk akal. Yang keempat ada fisiologis berupa kandungan glukosa darah yang meningkat. Yang kelima ada organisasi berupa angka absensi, omset, produktivitas dari mitra kerja, komitmen organisasi, dan loyalitas berkurang. Selanjutnya di sini ada strategi penanganan dalam stres kerja. Yang pertama strategi penanganan individual, strategi yang dikembangkan secara pribadi atau individual. Strategi individual ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan perubahan reaksi perilaku atau perubahan reaksi kognitif. Yang kedua, melakukan relaksasi dan meditasi. Yang kedua, ada strategi penanganan organisasional. Strategi ini didesain oleh manajemen untuk menghilangkan atau mengontrol pendekatan tingkat organisasional untuk mencegah atau mengurangi stres kerja untuk pekerja individual. Yang ketiga, ada strategi dukungan sosial. Untuk mengurangi stres kerja, dibutuhkan dukungan sosial terutama dari orang terdekat seperti keluarga, teman sekerja, pemimpin, atau orang lain. Selanjutnya, di sini ada studi kasus stres kerja dalam pekerjaan. PT GC bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara atasan dengan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Seharusnya sebagai atasan jangan hanya memerintahkan saja, tetapi atasan juga harus mengetahui bagaimana keinginan para karyawannya. Dan juga harus berinteraksi dan berkomunikasi langsung terhadap karyawannya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Dan begitu, atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawannya tersebut. Saya ikut dibicarakan dengan karyawan. Karena perubahan kebijakan dalam suatu perusahaan harus segera diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, termasuk para karyawan juga, apalagi mengenai upah karyawan. Di kesimpulannya, stres akibat kerja merupakan suatu kondisi tertekan yang dialami pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga berpengaruh terhadap respon emosional, proses berpikir, serta kondisi fisik pekerja yang berakibat pada penurunan performa, efisiensi, dan produktivitas pekerja. Di tempat kerja timbul akibat disibukkan dengan menyelesaikan deadline, tuntutan peran di tempat kerja yang semakin beragam dan kadang bertentangan satu dengan yang lain. Masalah keluarga, beban kerja yang berlebihan, dan masih banyak tantangan yang lainnya yang membuat stres menjadi suatu faktor yang hampir tidak mungkin untuk dihindari.
Stres di tempat kerja menjadi peran yang sangat serius di sebuah perusahaan karena dapat menurunkan kinerja karyawannya. Selanjutnya, ada saran. Stres kerja dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan individu, pendekatan organisasi, dan pendekatan dukungan sosial. Hal itu dapat mempengaruhi terjadinya stres kerja dan dapat menurunkan peningkatan stres kerja pada karyawan. Dalam suatu perusahaan seharusnya terus memberikan motivasi pada karyawan melalui suatu individu atau kelompok sehingga tidak bekerja di bawah tekanan. Dukungan dari keluarga pun mampu membangkitkan semangat kerja. Dalam dunia kerja pasti akan selalu menemukan stres kerja. Namun, stres kerja tidak hanya memberikan pengaruh yang negatif, adapun pengaruh yang positif. Dengan adanya stres kerja, karyawan harus belajar untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha berdoa dan bertawakal. Sehingga jika sikap itu diterapkan secara terus-menerus, akan menjadi kebiasaan yang baik dan stres kerja pun bisa dihindari atau dikurangi.